form data pembayaran yang seperti ini ya. Ini kita coba inputkan. Nah, data ini akan mengambil dari data tabel siswa yang ada di database. Dia akan berelasi ya, atau menarik data dari tabel petugas. Kemudian untuk yang ini dia menarik data dari tabel siswa dengan NIS-nya 123 dan namanya Asep. Dan kita inputkan tanggalnya, untuk bulannya, tahunnya, dan untuk nominal dia menarik data dari tabel SPP dengan ID 1, nominalnya 300.000 dan tahunnya 2022. Jadi menarik 3 data sekaligus ke dalam satu buah combo box. Kemudian menginput jumlah bayarnya, kemudian disimpan, dan data akan tersimpan. Ini yang ini 190 di, kemudian Januarinya udah masuk. Untuk tabel ini dia mengambil data dari tabel pembayaran view atau gabungan dari 3 buah tabel, yaitu tabel petugas, tabel siswa, tabel pembayaran, dan tabel SPP. Ini untuk membuat view-nya. Kemudian datanya harus bisa diubah. Ini dipilih misalkan jadi nomornya 2, ini 2, kemudian ini jadi 2, kita ubah. Dan juga harus bisa hapus datanya, hapus. Kemudian untuk tombol batalnya harus bisa kosong lagi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita lihat kode programnya. Untuk yang desain, ini desain awalnya. Ini berdasarkan dari modulnya udah disiapkan ya. Ini database-nya menggunakan DB-SPP Endik, tabelnya tabel pembayaran. Kemudian ini adalah file-filenya. Kemudian di sini ada screenshotan untuk struktur tabel pembayaran, yaitu ada 8 ID pembayaran, ID petugas, NISN, tanggal bayar, bulan dibayar, tahun dibayar, ID SPP, dan jumlah bayar. Ini adalah tipe datanya, berikut dengan lengthnya 11 untuk date tidak ada lengthnya. Ini primary key-nya di ID pembayaran. Kemudian di input beberapa field. Kemudian ini adalah untuk desainnya. Ini adalah nama-nama objek pada desain di netpin-nya. Yang ini di pembayaran, nama petugas, nama siswa, tanggal dibayar, bulan dibayar, tahun dibayar, nominal, jumlah dibayar, simpan, ubah, hapus, batal, dan satu lagi adalah T_ pembayaran yang ini ya. Ini di change variable T pembayaran. Yang ini menggunakan text field. Kemudian ini text field, ini combo box. Yang ini text field-nya nama petugas, dan di bagian modelnya kita setting di properties. Model ini hanya berisi nama petugas saja ya. Nanti datanya narik dari kode program yang akan kita buat untuk tarik data dari MySQL ke combo box-nya. Yang ini juga sama. Ini nama siswa namanya. Kemudian kita setting di propertiesnya hanya pilih siswa saja. Kemudian yang ini adalah JDate user, yang ini adalah pilih bulan ya.
Ini namanya pilih bulan, pilih bulan dibayar. Kemudian ini di setting di propertiesnya di bagian modelnya, dari pilih bulan Januari, Februari sampai dengan Desember. Yang ini harus diinputkan pada bagian modelnya. Dan untuk yang tahun kita batasi saja, untuk modelnya itu hanya sampai dengan 2021 sampai dengan 2023 saja, supaya nggak terlalu jauh ya, sampel aja. Kemudian untuk yang nominal, ini hanya pilih nominal dan tahun saja. Nanti untuk datanya yang ditampilkan akan menarik dari tabel SPP. Baik, ini untuk tahapan desainnya. Untuk nama objeknya ini diberi tanda yang warna merah ya. Kemudian kita ke kode program. Oh ya, pastikan koneksinya sudah terhubung ya, di bagian service. Kalau nggak ada menu service-nya, nanti bisa cek di window service, cari di bagian database-nya, yaitu DB-SPP. Ini masih belum connect, kita konekkan saja, klik kanan connect, langsung oke. Kemudian kita cek lagi di modulnya, kita membuat beberapa kode program ini di bawah import. Tapi sebelum ke sana, pastikan juga di bagian projectnya, kadang-kadang ada yang lupa, yaitu di bagian library-nya harus ada MySQL dan JDK. Ini untuk tanggal lahir pakai JDChooser, kalau nggak ada juga nggak masalah, yang penting MySQL-nya sudah ada dan JDK-nya. Nah, kita lanjut ke menu source. Kita lihat di bagian paling atas, di sini tinggal copy saja ya. Untuk kode programnya sudah disiapkan, cuman penempatan harus pas, yaitu di bawah paste cake. Ada yang paste cake-nya sama, mungkin ada yang berbeda, tidak masalah, yang penting tempatkan di bawah paste cake. Nah, di sini di bawah paste cake kita perbesar dulu. Supaya kelihatan kode programnya. Nah, ini untuk kode importnya yang dibutuhkan. Ada import com untuk MySQL-nya sampai dengan tabel. Untuk simple date format itu untuk tanggal, cepak swing-nya untuk tampilan kui-nya, dan SQL untuk ke MySQL-nya. Kemudian kita cek lagi di bagian variabelnya. Kita ke nomor 5. Di sini ada public connection sampai mana, yaitu pembuatan variabel. Ya, tinggal di copy saja, tempatkan di bawah public class form pembayaran, itu di bagian sini. Ini fungsinya untuk memanggil variabel supaya nggak terlalu panjang. Connection dipanggil con, statement STT, ini RS, dan tab mode. Kemudian ke bawah kita ke nomor 6, kita memanggil privat void yang akan kita buat, yaitu yang pertama koneksi, tampil, data petugas, data siswa, dan data SPP. Kita kopikan, tempatkan di bawah init komponen di dalam kurung kurawal tutup. Jadi jangan asal menyimpan kode programnya, kalau enggak nanti error.
ini akan merah apabila kita belum membuat private void-nya. Yang pertama yang akan kita buat adalah private void koneksi. Private void koneksi sudah ada di modul. Ini kita copy ya. Ini copy sampai sini kurungnya. Ini DBSPP ini adalah nama database-nya. Jadi silahkan disesuaikan nama database-nya. Yang ini. Ini untuk private void koneksinya, dan ini adalah nama database yang harus disesuaikan, itu dbsppndik ya, jangan sampai lupa. Kemudian kita ke private void data petugas. Private void data petugas ini fungsinya untuk menarik data dari tabel petugas dengan ID dan nama petugasnya tampil di dalam satu combo box yang ini ya. Ini narik. Jadi ada ID-nya dan ada nama petugasnya. Kemudian di bawah, kita ke bawah ada private void data siswa. Ini juga menarik data dari tabel siswa. Kalau yang atas dia narik ke tabel petugas. Yang ini narik dari tabel petugas ya. Ini ada select bintang from tabel petugas, edit petugas, dan nama petugas. Sedangkan yang bawah dia narik dari select bintang from tabel siswa. Dia ngambilnya fill NISN dan nama. Ini untuk penarikan data bagian yang ini ada NISN dan nama siswanya. Kemudian kita ke bawah ada private void data SPP. Nah, untuk data SPP ini fungsinya untuk menarik data dari tabel SPP. Select bintang from tabel SPP. Cuman yang dimasukinya ada 3 ID SPP, nominal, dan tahun. Dia menggunakan concat untuk menggabungkan ke dalam satu combo box-nya di combo box nominal, add item, gabung. Itu untuk private void data SPP. Kemudian yang berikutnya adalah private void tampil. Kita lihat yang ini dulu, bagian atasnya. Ini menarik datanya dari select bintang from tabel pembayaran view. Jadi bukan ke tabel pembayaran, tapi ke tabel pembayaran view, hasil penggabungan query dari 4 buah tabel, yaitu tabel SPP, petugas, pembayaran, dan tabel siswa. Ini field yang akan kita, ini judulnya, ID pembayaran, nama petugas, NISN, nama siswa, tanggal bayar, bulan, tahun, nominal, dan jumlah. Untuk mengecek view-nya ada di database tabel pembayaran view. Yang ini tabel pembayaran view. Ini tabel pembayaran view-nya. Tidak semua diambil, cuman beberapa field saja. Kemudian di bagian bawah string yang ini ya. Yang
field ini yang warna oranye ini harus sama dengan yang ada di tabel field yang ada di tabel pembayaran view. ID pembayaran, nama petugas, NISN, nama dan sebagainya harus sama dengan yang ada di tabel pembayaran view yang ini. ID pembayaran, ID petugas, NISN, tanggal bayar dan seterusnya sampai dengan ujung. Untuk urutannya bebas, yang penting harus sama field huruf besar kecilnya. Untuk tampil, kemudian di bawah ada private void simpan. Untuk private void simpan, sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah untuk coding tanggalnya, coding tanggal ya, menampung di variabel dengan nama tanggal. Kemudian yang ini karena kita sudah menggabungkan di nama petugas, otomatis kita harus memecah lagi karena di tabel pembayaran tidak ada nama petugas, yang ada hanya ID petugasnya saja. Maka ini harus dipecah dengan teknik split di urutannya di array yang ke 0 karena ID itu dimulai dari angka 0. Kita cek di bagian sini. Di sini ID 0, ID petugasnya 0, yang ini adalah 1 arraynya. Ini 0, ini 1. Karena kita butuhnya angka 1 saja, ID petugasnya saja, sedangkan nama petugasnya kita tidak butuhkan untuk di coding simpannya, maka kita hanya pilih yang indeks yang ke 0 saja, tampung yang indeks 0-nya saja. Untuk yang nama siswa juga sama, ini dipecah karena kita hanya membutuhkan yang indeks ke 0 saja. Untuk variabelnya berbeda, yang ini kata ya, ini kata 2, kata 2. Tampung di variabel dengan nama B1. Yang juga sama, yang pilih siswa karena kita hanya butuh indeks ke 0, ini indeks ke 1. Yang butuhnya hanya ID NISN saja ya. Maka ini dipecah indeks yang ke 0. Dan yang berikutnya adalah ini yang kata ke 0 ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk nominal. Nominal juga sama. Ini dibutuhkan hanya indeks yang ke 0-nya saja. Karena ini ada 3, 1, 2, 3. Jadi 1 adalah ID SPP. Ini nominal, ini tahun. Kita hanya butuh ID SPP-nya saja. Jadi di split atau dipotong. Kemudian untuk input datanya, karena kita sudah di split, maka kita tinggal masukkan saja coding simpannya, yaitu dari try insert into ke tabel pembayaran. Nah, kalau tadi di pembayaran view itu hanya menampilkan saja, sedangkan input datanya ke tabel pembayaran. Kita lihat struktur di tabel pembayarannya. Nah, di tabel pembayaran hanya ada field ID pembayaran, ID petugas, NISN, tanggal, bulan, tahun, ID SPP, dan jumlah. Makanya coding simpannya hanya ada T1, ini mengambil untuk ID pembayaran, ID pembayaran, T1 untuk ID petugas, B1 untuk NISN, ini tanggal, bulan, tahun, A1 juga untuk ID SPP, dan jumlah bayar. Untuk coding simpannya. Kemudian yang untuk mengosongkan, coding untuk mengosongkan teks. Ini teks set teks berarti text field ya. Ini untuk combo box, ini combo box, ini untuk tanggal atau date. Ini untuk combo box, ini text field, ini combo box, dan ini untuk kursornya supaya di ID pembayaran setelah diklik simpan, ubah ataupun hapus. Kemudian kita ke bawah.
Nah, di sini ada private void simpan action performat. Artinya kita klik coding tombol simpannya, kasih event action performat, kita cukup panggil simpan saja codingnya, karena di atas kita sudah membuat private void simpan. Cukup panggil nama objeknya aja, simpan kurung buka tutup. Makanya di sini cuman ada coding simpan saja. Kemudian kita membuat event mostly pada tabelnya. Ketika diklik, si kode programnya akan berubah. Event mostly. Event mostly itu yang seperti ini. Ketika klik tabelnya, maka dia akan berpindah ke atas. Pindah ke atas. Itu event mostly. Sebelum diubah harus ada event mostly dulu. Untuk coding event mouse click-nya, jadi untuk event mouse click ini menyesuaikan yang urutan indeks-nya ya, ID pembayaran indeks ke 0, kemudian ini untuk tanggal dia indeksnya yang ke-4, indeks selalu dimulai yang ke 0 ya. Jadi melihatnya seperti ini. Ini indeks ke-0, ID pembayaran, ini indeks ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, tanggal itu ke-4. Bulan itu ke-5, tahun ke-6, nominal itu ke-7, dan jumlah itu ke-8. Untuk yang nama petugas ini nggak usah pakai event mostly karena sudah narik data petugas, siswa, dan nominal. Yang ini pakai yang event musik itu ID pembayaran, tanggal, bulan, tahun, dan jumlah bayar saja. Jadi 0, 4, 5, 6, dan 8. Kita lihat indeksnya, yang ini indeks ke 0, ini indeks ke-4, ini ke-5, ke-6, ke-8. Itu untuk coding event mouse click. Selanjutnya dua lagi, kita ke coding ubah. Ini coding ubah. Coding ubah sama seperti coding simpan, kita harus memecah dulu. Ini untuk tanggalnya, kemudian ini untuk split nama petugas, ini untuk split nama siswa, yang ini untuk split nominal, karena hanya butuhkan ID-nya saja. Sedangkan coding ubahnya dimulai dari sini. Ini coding ubahnya. Jadi update ke tabel pembayaran, set ID pembayaran, ID petugas sama dengan T1 yang atas karena sudah di split, kemudian ini SNB 1 yang ini, kemudian tanggal bayar pakai tanggal, pencet, kemudian ini delete ya. Ada yang ke copy, Ctrl Z aja. Baik, kita ulangi. Ini untuk memecah nama petugas, ini untuk memecah nama siswa, dan ini untuk memecah nama nominal.
Kemudian ini yang T1 sama dengan ID petugas, ini ID pembayaran sama dengan ID pembayaran, ini SN sama dengan B1, dan tanggal bayar sama dengan tanggal yang atas. Ini bulan dibayar, tahun dibayar, ID SP sama dengan A1 yang hasil dipecah, dan jumlah bayar sama dengan jumlah bayar yang ada di bagian desainnya. Ini diperbesar supaya terlihat. Nah, untuk coding ubahnya ya, itu untuk coding ubahnya. Sekarang kita ke coding hapus. Kita kasih event action performat pada tombol hapusnya. Ini untuk coding hapusnya. Coding hapus lebih mudah ya. Ini dari if, ini nama database-nya, ini nama tabelnya, tabel pembayaran, ini yang primary key-nya ID pembayaran, itu indeksnya ke 0. Baik, itu untuk coding ubah coding hapusnya. Terakhir adalah coding batal. Coding batal cukup panggil kelas kosongkan, karena kita di atas sudah membuat private void kosongkan yang ini. Baik, mungkin itu saja hasil reviewnya. Nanti kita coba praktekkan langsung di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.